warga kerajaan, di dalam nyanyian daripada Sakaria ayat John the Baptist. Blessed be the Lord God of Israel, yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritain tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penebusan. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Dan kemudian orang kamu bisa menebus yaitu semua properti daripada Naomi, penawaran yang pertama, supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab, supaya tidak jatuh yang adalah janda dan Mahlon. Dia bilang oke, dan pada saat itu dia bilang kamu harus menikahi Ruth, itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Itu bisa saudara yang kasih Tuhan. Dan jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun, iblis merusak, saudara. Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi yang tadinya bernama Mara, sekarang dia berbahagia jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu, dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit, itu saudara Mahlon. Yang Kilion artinya menderita. Tuhan punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar. Lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan, bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Ruth, perempuan Moab. Tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak, tapi diangkat jadi anaknya raja. Bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi and rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke, saudara-saudara, jadi pertama-tama saya ulangi, saya summary, be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku, dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita mau jadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja pagi sampai malam. Dan itu sebenarnya perhatiannya bukan secara apapun. Tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara, saya adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat. Go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 Eva ke 6 Eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir, saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen. Shalom.
Saya belum melihat wajah-wajah yang tersenyum. Saya mengundang Bapak Ibu bisa saling sapa 2-3 orang. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya hari ini kita datang dengan satu kerinduan yang sama, bahwa kita mau tinggikan nama Tuhan kita yang besar. Amin. Dan itu sebabnya kita mau berikan yang terbaik saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa, kita berikan yang terbaik. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak terima yang terbaik. Amin. Tidak ada nama lain yang terbaik, hanya nama Yesus, satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Dan kita harus bersyukur, sebab tidak ada Tuhan lain seperti Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari kemarin Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari-hari yang akan datang Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah kami memuji dan menyembah Engkau. Dan setiap kita yang mengenal Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Yang mengenal Tuhan kita, Tuhan yang besar. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan katakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Sampai selama-lamanya kami mau sembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Amin. Sampai selama-lamanya Tuhan, Kau yang kami tinggikan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku,
dengan segenap hati kita. Tinggikan dirimu, Kau satu-satunya yang layak Tuhan. Mengatasi kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu Tuhan. Mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Kedahsyatan-Mu. Kedahsyatan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang benar. Dia kota benteng keselamatan kita. Ada amin? Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak bagi Raja kita. Hey, bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Dia Alfa dan Omega. Let's go. Katakan bersama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membela. Apa? Tak akan ku Tak usah takut saudara. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun apa? Namun tangan-Mu Yes. Tuhan mengangkatku tinggi. Sama-sama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak Amin. berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan. Hey, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu. Kau menjamin. Menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Yes. Kuasa-Mu di dalam. Katakan walau. Walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun apa? Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal.
Katakan bersama. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun siapa? Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan semesta. Semesta alam memuja. Semesta alam. Sekali katakan semesta. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dia penyelamat kita, dia penuh pengharapan dalam Amin. hidup kita. Amin. Haleluya. Masih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Namanya Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan saudara dengan saya. Yuk sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Kau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang penuh pengharapan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kekuatan. Namanya siapa? Yesus. Sama-sama. Mari atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang telah membebaskanku. Kami terima kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan, nama yang berkuasa, segala nama, nama yang telah membebaskan. Dan dengan semangat, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia
Yesus berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang ajaib, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak yang sampai saat ini merasakan penyertaan Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Raja di atas segala raja. Amin. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu Tuhan, hadirmu di hidupku, terutama bagi penyertaanmu, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, hadirmu di hidupku, terutama bagi. Katakan anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu. Kami percaya semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan,
bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Yang sama-sama rasakan anugerah Tuhan, sama-sama. Anugerah-Mu Tuhan, Kau baik Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, Kau yang selamatkan kami, buat kebaikan-Mu, Kau yang membentuk hidup kami. Anugerah-Mu besar. Terima kasih Yesus berakhir di dalam hidup kami. Nyata bagiku. Kami sembah Kau, kami sembah Yesus bagi kami. Selamanya Kau Tuhan yang ada di sini berjalan bersama kami. Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah tinggalkan kami. Kami sanjung namamu, nama yang berkuasa selamanya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Kami berikan hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami berikan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Lord, I give You my heart, I give You my soul, I live
moment I'm away. Lord, have Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ini persembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Setiap momen, setiap nafas yang Kau berikan sampai detik ini, bukan karena hebat dan kuatnya kami, Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu. Kami mari memasuki tahun 2026 bukan karena hebat dan gagah kami, bahkan sampai di penghujung minggu di bulan Januari ini, semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Engkau yang tetap berjalan bersama kami, Allah Immanuel itu. Bahkan kami percaya hari-hari ke depan pun Kau tetap Immanuel yang beserta dengan kami. Pagi ini kami mau dengar Engkau bicara bagi kami. Roh Kudus, berikan setiap kami roh hikmat dan pewahyuan akan Engkau. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu pagi ini, buat kami semakin mengenal Engkau. Kami mengenal Engkau bukan dari kata orang. Kami mengenal Engkau karena kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Kami punya pengalaman dengan Engkau. Kami alami Allah yang kami sembah itu hidup. Allah yang kami sembah itu nyata. Dan Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu bagi kami pagi ini. Berikan tanah hati yang baik. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan,
Firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, berbuah. Dalam nama Yesus terjadi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami berdiri di hadapan-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, segala benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia, kami runtuhkan dan hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, firman yang hidup itu, tajam, bagaikan pedang bermata dua, menembus sampai di relung hati kami. Dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali, beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Shalom. Pagi hari ini terima kasih tim pengembalaan Pak Stephen dan Mami Gembala yang memberi kepercayaan buat saya pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mau menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Haleluya. Minta maaf waktu Natal kemarin tidak bersama-sama dengan saudara karena saya harus mendampingi anak saya. Oleh anugerah Tuhan dia boleh diwisuda dan wisudanya pas tanggal 14. Saya bilang sama Mami, aduh minta maaf Mami, saya tidak bisa ikut Natal. Karena saya harus menjadi pendamping buat anak saya. Maklum, single fighter. Bersama Tuhan maksudnya ya. Karena Tuhan yang menyertai sampai dia boleh selesai. Baik, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tema kita masih dalam tema di dalam bulan ini yaitu Valley of Decision. Ya, lembah di mana kita harus membuat keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Ada di Alkitab, Valley Decision ini adalah lembah penentuan. Gitu. Jadi keputusan yang kita ambil, hidup kita ini penuh dengan pilihan. Hidup kita perlu dengan tawaran-tawaran yang harus kita putuskan. Tapi akan sangat mengecewakan ketika kita salah memutuskan. Dan ketika kita salah mengambil keputusan, dampaknya bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada keturunan kita berikutnya. Bahkan itu juga bisa membawa kebinasaan ketika kita salah mengambil keputusan. Hal ini terjadi dalam keluarga Abraham. Tuhan sudah menjanjikan kepada dia untuk memberikan keturunan. Tapi karena menanti janji Tuhan, tidak tergenapi, belum tergenapi, bukan tidak tergenapi, belum tergenapi. Tapi akhirnya Sarah mengambil jalan pintas, menyerahkan Hagar kepada Abraham. Dengan maksud tujuan supaya ada keturunan daripada Abraham. Tapi bukan itu jalannya Tuhan. Dan akibatnya ada konsekuensi. Sampai hari ini ada 2 bangsa besar yang ada sampai hari ini. Yang sama-sama diberkati Tuhan. Tapi ada satu bangsa yang olehnya juru selamat itu lahir, yaitu melalui Israel, bangsa pilihan Tuhan. Amin. Itu merupakan salah satu contoh bagaimana kita saat ini sedang berada di dalam lembah di mana kita harus mengambil satu keputusan. Nah pertanyaannya, keputusan seperti apa yang harus kita ambil? Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang mendasari ini dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Kalau tidak berkeberatan, saya undang semua bangkit berdiri, kita baca dengan suara yang keras. Mari. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saya undang semua kita ganti kata mu atau engkau ada di ayat ini, ganti dengan nama saudara. Ya, jadi gini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap April. Sebutkan nama saudara, ya. Jangan nama tetangga, jangan nama istrimu atau suamimu, tapi namamu. Amin.
Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi dan menjadi saksi terhadap April pada hari ini. Kepada April, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya April hidup, baik April maupun keturunan April. Amin. Silakan duduk kembali. Ayat ini begitu tegas. Tuhan memperhadapkan kepada kita pilihan, berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memperhadapkan ini kepada kita? Tapi seperti soal ujian gitu ya, ada pilihan. Pilihannya juga sama, tapi ini Tuhan langsung kasih jawabannya. Ya, nggak perlu saudara mikir. Pilihannya adalah Tuhan udah kasih tahu clue-nya. Pilihlah kehidupan. Ya. Supaya apa? Supaya engkau dan maupun keturunanmu hidup. Ya. Tuhan udah kasih tahu jawabannya. Pilih kehidupan. Kehidupan yang seperti apa, Bu? Pertanyaannya. Kenapa Tuhan mengharuskan kita untuk memilih kehidupan? Ya. Kata kehidupan itu dari kata cahaya. Ya. Kahi gitu ya, tulisannya cahaya tapi dibacanya kahi, kai gitu ya. Yang artinya kehidupan yang punya makna gitu. Ya, bicara waktu. Kehidupan yang tadinya mungkin dia sudah kolaps gitu ya. Tapi dia hidup lagi gitu. Terus kehidupan yang kalau tanaman itu seolah-olah ada kering, tapi dia hidup lagi. Makanya Yesus ketika ketemu pohon ara gitu ya. Dia bilang gini, kalau kamu tidak berbuah tahun depan, kamu aku potong. Ya. Artinya apa? Yesus cuma bilang gini, aku kasih kamu kesempatan hidup. Tapi kalau tahun depan kamu gak berbuah, kamu aku potong. Artinya dia diberi kesempatan hidup. Mungkin setiap kita pernah mengalami masa-masa yang kritis. Ya. Seolah-olah antara hidup dan mati. Tapi kalau saat ini saudara dikasih kesempatan sampai detik ini kok masih hidup. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Amin. Saya hampir diluputkan kematian, Bu. Tapi kalau sampai saat ini saya disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit itu. Saya diluputkan dari kematian itu. Berarti ada maksud Tuhan dalam hidupmu. Ada orang yang luput daripada kecelakaan. Itu bukan kebetulan, saudara. Tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Bahwa engkau masih ada misi Tuhan yang harus engkau selesaikan di muka bumi ini. Dan kata hidup juga itu bicara dengan air yang mengalir. Ada sungai-sungai yang kering dan mati. Tidak membawa kehidupan. Tapi hidup di sini. Ketika orang menikmati air daripada sungai itu. Orang yang tadinya kehausan, panas. Dia akan merasakan kesegaran. Merasakan kesejukan. Ya. Itu kehidupan. Nah, Allah mau Tuhan bilang pilihlah kehidupan. Ya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sumber hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya Yesus katakan, aku perhadapkan kepada kamu kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Tapi Tuhan katakan, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Engkau dan keturunanmu. Mari kita akan melihat kenapa kita perlu memilih kehidupan. Yang pertama, di situ tadi dikatakan, aku memanggil langit dan bumi. Ketika kita memilih pilihan kita, mengikuti apa yang seperti firman Tuhan katakan, kita memilih kehidupan. Semesta itu mendukung. Ya, saya
kutip ininya Profesor Yohanes Surya. Mestakum, semesta mendukung. Ya. Artinya ketika saudara memilih kehidupan, maka semesta alam itu akan menyertai, membawa yang tadinya mati itu jadi hidup lagi. Ya. Mungkin imanmu sudah mulai redup dan mulai mau mati rasanya. Pengharapanmu mungkin rasanya udah mati. Tapi ketika engkau memutuskan saya memilih kehidupan. Bu, perkawinan saya udah di ujung tanduk. Rasanya udah gak mungkin untuk dipulihkan. Tapi engkau memutuskan untuk memilih kehidupan. Maka semesta itu akan mendukung. Akibatnya perkawinanmu bisa diselamatkan. Ada beberapa orang yang saya layani seperti itu. Bahkan pernah ada salah satu komsel kami dulu ya, di anggota komsel yang sekarang dia sudah tidak ada bersama-sama kita, dia ada pindah di tempat yang lain. Sempat dia bersaksi begini, Bu, udahlah saya udah gak mungkin lagi adik saya bisa kembali kepada Tuhan. Karena waktu itu saya sedang ada di Jogja dan sementara kakaknya ini menghubungi saya, dia sedang ada di Jayapura. Kami terus doakan untuk adiknya ini karena adiknya membangun satu hubungan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan singkat cerita hari itu jam 6 sore adiknya ini akan melaksanakan ijab kabul. Lalu kemudian dia bilang udah gak bisa Bu. Semua undangan udah disebar. Bahkan kita udah woro-woro udah kasih bensekan itu di tetangga-tetangga. Lalu saya bilang tidak. Kita berdoa. Kakaknya udah harapannya udah tipis. Rasanya udah gak mungkin lagi Bu. Lalu saya bilang, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Last minute pun Tuhan bisa mengubah keadaan. Bahkan membalikkan keadaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami berdoa bersama-sama. Sekalipun saya ada di Jogja, kakaknya ada di Jayapura. Adiknya ada di Semarang. Tapi apa yang terjadi? Detik-detik menjelang keberangkatan keluarga ini ke Lampung. Untuk terbang ke Lampung untuk melaksanakan ijab kabul. 1 jam sebelumnya ada orang yang memberitahukan bahwa calon suami daripada adiknya itu sudah memiliki istri. Singkat cerita perkawinannya dibatalkan. Saya bilang bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu untuk menolong kita. Amin. Bilang kiri kananmu, pergumulanmu, tepat waktu Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan tolong. Amin. Ya. Oleh sebab itu pilihlah kehidupan. Ya. Ketika kita memutuskan untuk memilih kehidupan, semesta itu mendukung. Tapi akan terjadi pula ketika saya dan saudara memilih kematian, semesta juga akan mendukung. Akibatnya apa? Kematian iman, kematian apa lagi? Kematian harapan. Dan banyak kematian-kematian lagi yang lain. Dan bukan itu saja. Bukan berkat yang menyertai kita tetapi kutuk. Semesta mendukung. Ya. Lalu yang kedua, oleh sebab itu Tuhan menekankan, pilihlah kehidupan. Ketika saya dan saudara memutuskan untuk memilih kehidupan, maka semesta pun akan mendukung. Lalu yang berikutnya, langit dan bumi menjadi saksi. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini akan menjadi saksi. Ketika saudara bangkit untuk memilih kehidupan, mujizat Allah dinyatakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya yang melihat mata, tetapi sorga pun ikut bersuka cita. Amin. Langit dan bumi menjadi saksi. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita memutuskan untuk memilih kehidupan. Ya. Lalu yang ketiga. Mengapa kita harus memilih kehidupan? Karena ayat tadi mengatakan bahwa kehidupan adalah pilihan untuk kehidupan masa depan kita. Bukan hanya kita yang hidup. Tapi keturunan kita pun akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Makanya tadi dikatakan aku memperhadapkan kepada kamu kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Ketika kita memilih kehidupan.
maka bukan hanya kehidupan yang kita nikmati, di hidup yang ada di muka bumi ini, tapi kehidupan di kekekalan pun kita akan menikmatinya. Amin. Bahkan semua keturunan kita akan menikmati berkat itu mengalir dalam kehidupan mereka. Lalu yang keempat, kehidupan itu akan berkelanjutan. Kehidupan itu akan berkesinambungan. Bahkan akan bermultiplikasi. Hanya yang hidup yang bisa bermultiplikasi. Hanya yang hidup yang bisa menghasilkan buah. Tapi kalau kematian, tidak ada yang namanya menghasilkan buah. Ada yang pernah melihat ikan yang mati, dia akan bertambah banyak? Atau pohon yang udah mati akan menghasilkan buah? Tidak mungkin, saudara. Tapi kalau kita memilih kehidupan, itu akan berkelanjutan. Bahkan akan bermultiplikasi. Inilah alasan kenapa kita perlu memilih kehidupan. Tetapi ada orang yang mengatakan, aku lebih memilih tidak mau memilih kehidupan. Bahkan kita lebih tergoda untuk tidak mau memilih kehidupan. Dia lebih memilih kematian. Ada beberapa alasan kenapa orang memilih. Tidak mau memilih kehidupan, tapi memilih kematian. Yang pertama, karena ada ilah lama yang memerintah dalam hidupnya. Ada zona nyaman di dalam kehidupannya. Bukan Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidupnya. Tapi yang lain, Allah-Allah lain ada dalam kehidupannya. Ini yang membuat orang tidak mau memilih kehidupan. Ku ingin tetap di sini dan begini saja. Ku ingin tetap di sini. Padahal Tuhan bilang, bertolak lebih dalam. Tinggalkan zona nyamanmu. Keluar dari zona nyamanmu. Out of the boxmu. Tapi saudara bilang ini enggak. Sudah enak di sini. Udah PW Tuhan. Udah nyaman Tuhan. Padahal Tuhan mau kita bergerak lebih dalam lagi. Amin. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus disuruh oleh Yesus untuk bergerak, bertolak lebih dalam lagi. Mereka tidak hanya ada di tepi pantai, tapi bertolak lebih dalam lagi. Karena apa? Ketika kita bertolak lebih dalam lagi, saudara akan bergerak. Kalau kita suka berenang, ya, kita akan melihat ikan-ikan yang luar biasa, yang besar-besar, itu hanya ada di kedalaman. Ada di pantai, ya, bukan hanya kalau di pantai itu hanya ikan kecil-kecil. Tapi kalau ada di laut dalam, saudara akan mendapati ikan-ikan yang besar. Mungkin Tuhan suruh engkau bergerak lebih dalam lagi. Keluar dari zona nyamanmu. Ya. Karena ada berkat yang lebih besar lagi yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Tapi kadang kita, Tuhan lebih enak di sini sudah. Begini saja sudah. Ya. Memang waktu kita bergerak di tempat yang dalam mungkin banyak tantangan. Perlu ada penyesuaian. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang menyuruh kita bergerak, mari kita bergerak. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan puas dengan keadaanmu sekarang. Bergerak lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita bergerak lebih lagi dengan Tuhan. Ya. Lalu kemudian itu bentuk ketidaktaatan yang terselubung. Ada orang gak mau dia memilih kehidupan. Itu sebetulnya bentuk ketidaktaatan yang terselubung. Ya. Ketidaktaatan yang terselubung. Tuhan mungkin menyuruh engkau bangun pagi, berdoa. Gak enak Tuhan, ngantuk apalagi hujan. Lebih enak, aduh tidur aja. Terima kasih para pendoa yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pendoa-pendoa kita ini. Saudara tahu, mereka selalu komitmen untuk berdoa. Bahkan ada yang ngambil jam-jam pagi. Saya melihat, saya monitor sebagai koordinator, saya lihat wow jam 3 sudah doa. Ya, walaupun saya jam itu juga saya sudah doa sih. Gitu ya. Tapi lihat mereka komitmen.
Terus menerus konsisten. Saya percaya itu bukan bayar harga saudara. Tapi itu satu privilege. Kadang kala orang bilang, ayo bayar harga dong buat Tuhan, bayar harga. Akibatnya apa? Ada orang bayar harga tapi dia ngedumel gitu ya. Melakukan tapi dengan hati yang, iya sih bayar harga tapi begini. Harusnya konsep itu kita rubah. Tuhan terima kasih. Kalau saya terpanggil untuk berdoa pagi-pagi Tuhan. Ketika semua orang lagi tidur. Panggilanmu datang buat saya untuk menghadap Engkau. Saya yang lebih dahulu rebut berkat itu buat saya. Tapi banyak orang gak mau itu saudara. Ayo Bu doa. Aduh sorry Bu gak punya waktu. Sibuk Bu. Padahal itu sebetulnya privilege yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Ayo melayani. Tapi sekalinya sudah dikasih kesempatan pelayanan. Melakukannya seperti biasa. Rutin. Padahal sebetulnya kalau saudara hari ini. Ada Pak Prabowo ada di tengah-tengah kita. Lalu bicara dengan Ibu Joner. Ibu Joner tolong saya. Belikan saya nasi kuning. Pasti Ibu Joner gak bilang. Ntar ya Pak Prabowo. Saya santai-santai aja dulu. Pasti saudara gak akan begitu. Betulkah tidak? Pasti pergi cari nasi kuning yang terbaik. Karena ini bukan sembarang orang yang suruh. Pak Presiden. Itu baru presiden. Bagaimana dengan raja di atas segala raja? Kalau hari ini saudara dikasih kesempatan melayani Tuhan. Itu bukan korban saudara. Tapi satu anugerah. Tuhan terima kasih. Dari sekian banyak jemaat Tuhan. Saya dipilih untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Oleh sebab itu, lakukan itu dengan kesungguhan hati. Lakukan yang terbaik dari hidupmu kepada Tuhan. Bilang kiri kananmu, yuk kita sama-sama lakukan yang terbaik. Itu privilege yang Tuhan kasih. Amin. Kalau saudara dikasih kesempatan, lakukan yang terbaik. Ya. Lalu kemudian itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya. Yesus mengajar kita untuk memilih kehidupan. Tapi kita lebih memilih apa? Kematian. Lebih memilih kenyamanan. Lebih memilih tadi. Capek kalau melayani Tuhan. Pagi-pagi mesti bangun apalagi dari Sentani. Udah jam berapa tadi tim Sentani? Jam 6 udah jalan. Wow, padahal ibadah jam 9. Tapi itu bukan bayar harga. Privilege. Ya. Kalau konsepnya itu privilege. Saudara akan bilang, Tuhan terima kasih. Kesempatan ini kami ambil. Ya, itu anugerah yang Tuhan beri. Amin. Sekarang tidak ada lagi yang bilang, aduh berat ya melayani Tuhan. Tapi itu satu kehormatan. Ya. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk bagaimana kita bisa membuat pilihan kehidupan. Dan bebas dari jebakan dalam memilih. Yang pertama, ada 3 hal yang akan saya bagikan pagi hari ini. Ya. Supaya kita bebas dari jebakan untuk tidak memilih. Kalau saudara tidak memilih, sebetulnya saudara lebih sedang memilih untuk tidak memilih kehidupan. Ya. Oleh sebab itu 3 hal ini kunci untuk kita bisa memilih kehidupan. Yang pertama, harus ada perubahan konsep. Yang kedua, perubahan pilihan. Dan berikutnya, perubahan kebiasaan. Bisa ala biasa. Ya. Nah, yang pertama perubahan konsep. Perubahan konsep yang dibangun di sini adalah kita perlu menjadikan Yesus itu bukan hanya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Tapi dia juga harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita menjadikan firman Tuhan itu standar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, itu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi landasan untuk kita membuat satu keputusan.
Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu tajam. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Dia sanggup memisahkan antara pertimbangan dan pikiran hati kita. Oleh sebab itu jadikan firman itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya orang jarang membaca kebenaran firman Tuhan. Dia baru buka Alkitabnya waktu dia ke gereja. Saya berdoa jemaat Tuhan di GBI Rock ini menyukai kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Amin. Setiap pagi punya waktu-waktu pribadi membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa buka medsos berjam-jam. Tapi untuk baca firman Tuhan, seolah-olah gak punya waktu. Baru baca 1 ayat atau 5 ayat udah. Tapi kalau scroll TikTok, Facebook, bisa berjam-jam. Balas WA, bisa berjam-jam. Tapi untuk menghidupi firman Tuhan, baca firman Tuhan, perlu komitmen dan konsisten melakukannya. Karena itu dasarnya saudara. Ya. Firman itu harus menjadi landasan kehidupan kita. Bahkan pemazmur katakan, bagaimanakah seorang muda itu bisa menjaga kelakuannya itu bersih. Dia harus menghidupinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan itu berkuasa. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk ngajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau ada firman Tuhan di dalam hidup kita, itu jadi satu pattern, satu rambu-rambu. Ketika kita melakukan hal yang menyimpang, Roh Kudus akan ingatkan itu dalam hidup kita. Ya. Makanya dikatakan Roh Kudus itu menjadi penuntun kehidupan kita. Ini konsepnya. Ya. Konsep kita harus berubah, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus itu yang menjadi satu teladan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak akan pernah kecewa kalau Yesus menjadi teladan kita. Tapi kalau kita mengidolakan orang, mengidolakan tokoh siapa, satu saat mungkin dia bisa jatuh dalam dosa. Dan kita akan kecewa. Tapi kalau Yesus yang menjadi teladan kehidupan kita, kita akan terus dan terus dan terus akan diperbaharui dari hari ke hari untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Lalu yang berikutnya, sebagai contoh kita ambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dan ke-9. Dikatakan gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika kita mulai mikir yang aneh-aneh, ya, sorry. Orang selingkuh itu bukan ketahuan dia selingkuh, suka sama jalan dengan perempuan lain. Bukan. Tapi dimulai dari pikiran hatinya. Ketika hatinya itu diliputi dengan rasa ingin memiliki perempuan lain. Dari hati loh. Yesus berkata, bukan orang berzina baru itu dosa. Tapi kalau dosa itu dimulai dari hatimu mengingini orang lain. Ya, perempuan lain itu sudah berzina. Ya. Oleh sebab itu, miliki pikiran yang benar, pikiran yang suci, pikiran yang mulia, pikiran yang manis. Jangan overthinking, jangan berasumsi. Ya. Jangan-jangan dia kayak begini, sikapnya aja kayak gitu. Jangan-jangan. Itu sudah overthinking saudara. Ya. Latih pikiran kita ini. Untuk berpikir yang benar. Ya. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari. Apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu.
Kita sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan dari mimbar ini. Tapi diingatkan oleh Rasul Paulus, lakukan itu semua. Dengan kita melakukannya, kita sedang memilih kehidupan dalam hidup kita. Amin. Sama juga dengan pikiran kita. Ketika kita pikiran yang aneh-aneh, sebetulnya itu sedang membawa pada kematian. Kita akan bilang, darah Yesus, ampuni saya Tuhan. Saya sudah berpikir jahat sama orang. Ampuni saya. Mungkin orang itu gak tahu kalau engkau berpikir jahat sama dia. Tapi kalau Roh Kudus ingatkan, mari kita bertobat. Insaf akan dosa. Jangan keraskan hati. Kalau kita membiarkan itu, akibatnya apa? Kita akan dibawa kepada kematian. Dibawa kepada kutuk tadi. Dan terakhir, kebinasaan. Ya. Oleh sebab itu latih. Ya. Konsep ini harus berubah. Lalu yang kedua, perubahan pilihan. Ya. Antara kita overthinking dengan kita berpikir benar. Ya. Berpikir yang manis. Berpikir yang sedap didengar. Ya. Pikirkan semuanya itu. Dengan caranya bagaimana kita perlu menyangkal diri. Ya. Penyangkalan diri ini penting sekali. Karena ketika kita menyangkal diri ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita lakukan. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat tuntunan daripada Roh Kudus. Ya. Sebetulnya manusia batinia kita ini semakin besar. Dan manusia rohani, lahiriah kita semakin kecil. Dia yang di dalam kita ini makin bertambah besar. Ya. Yesus yang di dalam kita semakin besar. Ya. Lalu yang kedua, kita perlu menyangkal diri, merubah kebiasaan buruk dengan komitmen dan konsisten, membina kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin saudara bilang gini, Bu, saya terikat dengan tukang gosip. Setiap kali ketemu orang, aduh ngomongin orang terus. Saya mau bertobat Bu, tapi gak bisa-bisa. Mari punya komitmen dan konsisten. Ya. Ketika saudara punya keinginan untuk mau bicarakan orang, saudara bisa minta, aduh Roh Kudus berjaga-jaga dalam pintu bibir mulutku. Sehingga perkataanku bukan ngomongin orang. Perkataanku justru perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Amin. Ya. Itu kita sedang memilih kehidupan. Perkataan kita perkataan yang membangun. Perkataan kita perkataan yang memberikan penguatan dengan firman Tuhan yang kita sampaikan. Orang itu bisa dikuatkan dan orang itu mendapat kasih karunia. Jangan perkataan-perkataan yang melemahkan iman. Ya. Ditimbang dulu sebelum saya bicara ini kira-kira membangun dia atau enggak ya. Minta tuntunan Roh Kudus di dalam setiap perkataan kita. Selanjutnya ini perlu kita lakukan, kita bina terus menerus. Terus mengampuni tanpa batas, menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Ya. Ketika firman datang dalam hidup saya dan saudara, jangan keraskan hati. Apalagi menunjuk-nunjuk, oh itu firman cocok buat si A, buat si B, buat si C. Terus yang cocok buat kamu bagaimana? Kalau firman itu menemplak kehidupan kita, bilang Tuhan aku berdosa, ampuni aku. Ketika kita mengaku dosa, Dia setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Perlu kerendahan hati. Ya, lebih mudah rendah hati daripada sombong. Ternyata sombong itu sulit loh saudara. Ya. Tapi rendah hati itu lebih mudah. Buktinya apa? Ketika Roh Kudus menegur hidupmu, ketika engkau gak mau bertobat, itu sebetulnya kesombongan. Tapi ketika engkau dengan rendah hati bilang, Tuhan itu aku yang salah. Ampuni aku Tuhan. Saya gak mau cari kambing hitam. Saya gak mau salahkan orang lain. Itu saya yang salah Tuhan. Itu kerendahan hati. Tapi banyak orang cari pembenaran. Ya. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Oh dia begini-begini. Ya. Itu satu kesombongan. Bahkan bukan hanya itu saja. Saya pernah melayani di satu daerah di NTT. NTT itu suka
bikin list gitu ya kalau kumpul keluarga. Oh si A sumbang sekian, si B sumbang sekian. Ada orang yang bilang, wih Ibu Rita aja nyumbang 100.000. Masa saya nyumbangnya 100.000? Nggak bisa. Harus 500.000. Hanya untuk apa? Gengsi saudara. Gengsi itu mahal. Makanya lebih mudah rendah hati daripada sombong. Tapi kalau orang itu misalnya dengan rendah hati, ya udah saya mampunya 100, ya udah 100 aja. Nggak perlu untuk mencari kesombongan untuk, weh Agu nyumbangnya 500 loh, gila. Gak perlu mencari pengakuan seperti itu. Rendah hati itu lebih mudah daripada sombong. Ya. Kalau kita sombong, banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk bayar gengsi. Ya. Lalu kemudian mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu penyangkalan diri saudara. Ya. Ada kesempatan untuk balas, tapi saudara memilih. Sudah balas yang jahat dengan yang baik. Lalu berikutnya, ini perubahan pilihan. Lalu selanjutnya kita harus mau memikul salib dan mengikut Yesus. Kita ikut apa yang Yesus perintahkan. Sekalipun mungkin untuk melakukan kebenaran itu kita rugi. Tapi karena kebenaran, karena integritas, kita mau tetap melakukannya. Amin. Lalu selanjutnya, saya umpamakan itu seperti kehidupan dan berkat itu anjing putih. Sementara kematian dan kutuk itu anjing hitam. Semakin kita memilih kehidupan, semakin anjing putih itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu semakin berkembang dalam hidup kita. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita, itu makin lama kalau kita nggak kasih makan, lama-lama dia mati. Sebagai contoh. Mungkin saudara punya kebiasaan nonton drakor. Ada di sini yang suka nonton drakor? Atau main game. Atau mungkin WA-an. Atau ya WA wajar lah gitu ya. Tapi saudara terikat main game misalnya. Atau ibu-ibu biasa nonton drakor. Tapi untuk baca firman mungkin gak bisa, gak punya waktu. Tapi ketika saudara memutuskan, memilih kehidupan. Sudah saya mau rubah kebiasaan saya. Yang tadinya biasa nonton drakor, baca firman Tuhan. Awalnya memang susah sih. Tapi kalau itu saudara lakukan dengan komitmen, dengan konsisten, terus menerus. Lama-lama kebiasaan drakor itu lama-lama hilang. Mau nonton drakor lagi udah gak mau gitu loh. Lebih baik daripada nonton drakor saya membaca firman Tuhan. Ya. Kita bangun ini. Dan semakin kita melakukannya terus menerus, kehidupan itu semakin besar. Kehidupan Kristus dalam hidup kita itu semakin besar. Anjing putih itu melambangkan tadi. Kehidupan dan berkat. Nah kalau anjing hitam tidak dikasih makan, lama-lama dia akan hilang. Mungkin bapak-bapak yang suka atau siapapun yang suka merokok. Saudara mungkin udah diomongin ulang-ulang. Gak bisa lepas. Tapi kalau saudara memutuskan, saya mau hidup sehat. Saya mau daripada uangnya dipakai uangnya untuk beli rokok. Lebih baik saya tabung untuk investasi masa depan anak-anak saya. Saudara mulai komitmen ketika ada keinginan untuk ngerokok. Saudara mulai, gak jadi deh. Lebih baik saya makan permen kah atau buat yang lain. Mungkin ada tawaran. Lama-kelamaan kalau saudara lakukan itu terus menerus. Ya, kita bina kehidupan Kristus itu lebih banyak lagi dalam hidup kita. Maka kebiasaan buruk itu lama-lama dia akan hilang dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya yang terakhir, karena waktunya sudah tinggal sedikit, perubahan kebiasaan. Ya, dari tindakan perubah, kalau kita lakukan terus menerus itu akan jadi kebiasaan. Ya. Mungkin tadinya mau doa pagi itu susah banget. Tapi kalau kita rutin lakukan terus menerus. Saya tanya pendoa-pendoa itu, mereka refleks. Iya Bu, jam 3 saya udah bangun. Walaupun kadangkala ngantuk, tapi kayak ada yang bangunin gitu loh. Karena itu sudah jadi kebiasaan, walaupun awalnya berat saudara. Ya. Perubahan kebiasaan.
Lalu kita lakukan terus-menerus itu jadi karakter. Ya. Dan kalau kita lakukan terus-menerus itu jadi budaya. Jadi gaya hidup. Dan jadi budaya. Mungkin awalnya kalau kita datang ke gereja itu suka terlambat. Tapi saya mau rubah Tuhan. Saya mau pilih kehidupan. Saya mau datang tepat pada waktunya. Bahkan bila perlu lebih awal. Siapa yang di sini suka datang ke pernikahan? Pesta? Saudara lebih senang datang terlambat atau datang tepat waktu? Pasti semua maunya datang tepat waktu. Apalagi kalau giliran makan. Maunya pasti dapat tepat waktu, dapat yang lengkap. Ya. Tapi kalau saudara datang terlambat apa yang terjadi? Saudara akan dapat sisa-sisa. Itu aja di pesta, apalagi kalau ibadah. Kalau ibadah saudara bisa datang lebih awal lagi. Saudara akan menikmati Tuhan lebih lagi. Amin. Makanya saya berdoa, Jemaat Roh Jayapura, ayo kita bangun kehidupan untuk memilih kehidupan tadi. Ya, yang tadinya suka terlambat, mari latih di tahun ini. Saya punya komitmen untuk tidak terlambat lagi. Ya, kita lebih lagi mengasihi. Kalau itu kita lakukan jadi satu kebiasaan. Di dalam kegiatan apapun saudara tidak terlambat. Saya mau tepat waktu. Karena kita belajar untuk menghargai setiap berkat Tuhan melalui waktu. Waktu adalah uang. Ya, waktu adalah sesuatu yang berharga. Oleh sebab itu saudara belajar untuk menghargainya. Dan ketika itu kita bangun kebiasaan itu terus menerus. Itu akan menjadi gaya hidup kita. Dan yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kebiasaan ini dibangun. Ya, tadi dari perubahan konsep, perubahan pilihan, perubahan kebiasaan. Ya, kita bangun mulai dari iman kita. Kita perlu punya iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan yang biasa-biasa. Bisa ditampilkan next multimedia. Lalu kemudian kalau itu kita bangun terus-menerus itu jadi kebajikan. Kalau kita bangun terus-menerus itu jadi pengetahuan. Ya. Lalu kemudian kita tambahkan, kita udah tahu kebenaran. Kita tambahkan itu dengan penguasaan diri. Puji Tuhan, Tuhan melatih kita di tahun ini, di awal tahun. 21 hari kita berpuasa. Puasa Daniel. Tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak makan apa lagi? Ayam. Siapa yang lengkap 21 hari? Woi, puji Tuhan. Yang lain bagaimana? Ya. Ketika kita melakukannya, waktu saudara mau makan daging, ya, saya kemarin diizinkan Tuhan ke Surabaya. Saya gini, aduh di Surabaya itu ada banyak makanan favorit saya. Ada tahu campur, ada tahu tek, aduh. Tapi semuanya pakai kikil, pakai daging. Tapi lagi puasa Daniel, terpaksalah saya salibkan daging saya. Saya tidak makan makanan itu. Karena apa? Puasa Daniel. Ya. Kita latih diri kita beribadah. Ya. Nah kalau itu kita lakukan dengan penguasaan diri terus menerus, kita tambahkan, kita akan memiliki satu ketekunan. Ya. Terus menerus kita tambahkan, kita akan jadi orang yang saleh. Ya. Dan ditambahkan lagi menjadi kasih kepada saudara-saudara seiman, kasih kepada semua orang. Ini step by stepnya. Dengan demikian ketika kita lakukan itu terus menerus berlimpah-limpah, pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Itu akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan saudara tahu, kalau ini kita lakukan terus menerus, ini merupakan akses untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Nanti saudara bisa baca di 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ke-11. Ternyata ini, kalau kita lakukan ini terus menerus, kita tidak menjadi batu sandungan. Ya, kita justru menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Kehidupan kita bangun dengan kesalehan, dengan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu tambahkan iman kita kepada kebajikan, dari kebajikan pengetahuan. Setelah tahu, mulai kuasai diri. Setelah tahu penguasaan diri, terus dikerjakan dengan tekun. Ya, sampai kita mendapati bahwa kita punya kehidupan yang saleh, punya kasih yang saudara-saudara juga kepada semua orang. Dan ini
itu kita perlu lakukan sebagai bentuk ibadah kita di hadapan Tuhan. Ada 3 macam ibadah yang dicatat di dalam perjanjian baru. Mereka memakai bahasa Yunani ada 3. Yang pertama latreo. Latreo itu adoring God. Kita memuliakan Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Ini kita sedang melakukan ibadah latreo. Ibadah komsel, ibadah apa lagi? Yang sifatnya itu perkumpulan ibadah. Di mana di situ ada liturginya, ada pujian penyembahan. Itu baru namanya ibadah latreo. Ya. Lalu kemudian ada ibadah yang kedua yang dikatakan treskeia. Treskeia itu adalah ibadah yang bersifat sosial. Di mana kita mengunjungi orang-orang yang tertolak dan melakukan aksi sosial. Khususnya kepada janda-janda, ya, dan anak yatim dalam kesusahan mereka. Itu kita sedang melakukan ibadah yang bersifat sosial, ya. Lalu kemudian yang terakhir yaitu eusebia, ya. Nanti saudara bisa catat yang ibadah treskeia ini dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Itu treskeia ibadah kita. Ya. Lalu kemudian yang paling tinggi, ini ibadah yang tertinggi, yaitu eusebia. Apa itu eusebia, Bu? Godliness. Ibadah yang kita lakukan dengan mengejar keserupaan dengan Kristus. Yang kita lakukan setiap hari. Dan ibadah ini kita lakukan sebagai gaya hidup kita. Yang kita terus lakukan memperbaharui kehidupan kita. Manusia batinia kita ini kita perbaharui dari hari ke hari. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Saudara datang di gereja ini, saudara sedang melakukan ibadah latreia. Tetapi selesai dari tempat ini, kita punya tugas. Kita melakukan ibadah eusebia. Ketika saudara ada di kantormu, saudara mungkin menjadi dosen. Saudara bukan hanya mengajar kepada mahasiswamu. Tapi engkau sedang melakukan ibadah dengan apa? Mengimpartasikan bukan hanya ilmu. Tapi kehidupan Kristus kepada mahasiswamu. Itu ibadah. Ya. Oleh sebab itu apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu eusebia. Jadi waktu kita keluar dari tempat ini, saudara lagi berdagang, berdaganglah dengan benar. Jangan buat nota-nota fiktif, ya, atau apapun. Sebagai ibu rumah tangga, saudara lagi beribadah kepada Tuhan ketika engkau melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia, bukan untuk keluargamu saja. Tapi lewat masakanmu, keluargamu diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Keluar dari tempat ini ibadah yang tertinggi. Yang perlu kita lakukan dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Apa firman Tuhan yang kita dengar? Tadi Rasul Paulus katakan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau terima. Lakukanlah itu dalam hidupmu. Dan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Yaitu eusebia. Mari ada 3 hal tadi untuk kita memilih kehidupan. Yaitu yang pertama. Harus ada perubahan konsep, perubahan pilihan, dan perubahan kebiasaan. Ketika kita lakukan ini terus-menerus, saya percaya kehidupan berkat Tuhan akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Dan bukan hanya kita yang menikmatinya, tetapi anak cucu kita akan menikmatinya. Dan yang terakhir saya tutup bahwa kehidupan yang kelihatan adalah sementara. Tapi kehidupan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi pilihlah kehidupan yang kekal. Ketika engkau selesai beribadah pada siang hari ini, lakukan ibadah yang berikutnya. Kalau engkau punya kesempatan beribadah secara traskeia, mengunjungi anak-anak yatim, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka.
Ini bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita melakukan Eusebia. Terima kasih juga untuk rekan-rekan saya dari Komsel Jayapura 1. Kemarin kami sempat melakukan Eusebia kepada orang-orang yang ada di penjara. Ya. Betapa mereka sangat bersukacita ketika kami melayani di sana. Ada satu jemaat Tuhan yang dia bekerja di Matahari Department Store. Lalu dia bilang, Ibu bagaimana kalau kita kasih pakaian-pakaian yang misalnya ada cacat sedikit, boleh kah Bu? Boleh, saya bilang gitu. Bapak Ibu tahu ketika kami memberikannya, mereka itu sangat hati mereka tuh sampai menangis gitu loh. Karena apa? Ada anak-anak yang ada di dalam penjara itu, ada yang 1 tahun, ada yang bertahun-tahun orang tuanya tidak kunjungi. Tapi ketika kami datang ke sana, mereka begitu hatinya itu mendapat kekuatan, mendapat penghiburan. Kami tahu kami sedang melayani Tuhan. Karena Yesus berkata, ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku, mendoakan aku. Saudara, ketika saudara melakukan kepada saudara kita yang paling hina, saudara tidak sedang melakukannya untuk dia saja. Tapi kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin. Biarlah setiap kita mau melakukannya untuk Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan memperhadapkan kepada kita pilihan, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi ketika kita memilih kehidupan, mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan dengan persoalanmu. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi. Tapi engkau membutuhkan, Tuhan berikan saya hikmat-Mu. Berikan saya jalan keluar untuk menghadapi persoalan ini. Engkau tidak tahu jalan mana yang harus engkau ambil. Tapi izinkan Roh Kudus bicara dalam hatimu pagi hari ini. Pilihlah kehidupan. Mungkin ketika engkau memilih kehidupan, engkau perlu menyalipkan daging dan keinginanmu. Tapi ketika engkau memilih kehidupan, mungkin engkau dirugikan. Tapi percayalah ketika engkau memilih kehidupan, engkau sedang memilih kehidupan yang sifatnya bukan hanya sementara, tapi kehidupan yang kekal. Orabasi kata kaya ramu. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini ada di antaramu, di antara saudara, yang pagi ini engkau sedang diperhadapkan dengan banyak pilihan. Jalan mana yang saya harus ambil Tuhan? Lagu pujian ini menjadi penguatan buat setiap kita. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Adakah di antara saudara yang hari ini perlu ditopang dalam doa? Atau engkau belum memutuskan untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Mari taruh tangan kananmu di dada, saya akan berdoa buat saudara. Orabasi katakan nama kaya ramu. Bapa di sorga, aku berdoa untuk tangan-tangan yang dengan rendah hati. Mereka mungkin sedang ada di persimpangan jalan Tuhan. Tidak tahu jalan mana yang mereka harus putuskan. Roh Kudus, Engkau Allah yang hidup. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka mendapat hikmat-Mu, mereka boleh mengambil satu perubahan sikap, perubahan pilihan. Bahkan mereka mengambil satu keputusan untuk merubah kebiasaan mereka. Roh Kudus Engkau tolong mereka.
Kami percaya ketika kami mengambil satu keputusan yaitu memilih kehidupan, semesta akan mendukung. Kami percaya Engkau akan buka pintu-pintu yang selama ini berabad-abad mungkin sudah tertutup. Tapi kami percaya ketika kami memutuskan untuk memilih kehidupan, langit akan menjadi terbuka. Jalan keluar akan Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Efata terjadi. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah Tuhan dikuatkan. Dalam nama Yesus. Yang mungkin punya komitmen untuk mau berubah. Roh Kudus berikan dia kekuatan. Pagi ini kalau dia mengambil keputusan untuk berubah. Berikan dia kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga dia berubah dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Berikan dia kekuatan Tuhan. Sehingga kehidupannya semakin hari. Semakin diubahkan. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mungkin terbatas menyampaikan firman-Mu. Allah Roh Kudus. Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami. Menjelaskan lebih detail lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saudara diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa 1 bulan ini kita belajar untuk memilih kehidupan, benar ya? Dan ini minggu terakhir di bulan ini, bulan depan kita masuk tema yang baru. Untuk memilih kehidupan itu bukan hal yang mudah, butuh banyak hal, butuh banyak pengorbanan. Dan sekali lagi, mumpung masih awal tahun, pilihlah kehidupan. Siap pilih kehidupan? Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, adakah yang belum dapat amplop persembahan? Kalau belum dapat boleh lambaikan tangan. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui QR code. Oke, kalau yang sudah mempersiapkan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang kami boleh nikmati sampai dengan hari ini. Bahwa berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah bagian anugerah daripada Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memberi apa yang Tuhan telah memberkati kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Biar setiap pemberian kami menjadi berkat, menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Kau Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Dalam padamu berikan awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau akan memberikan awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Cek, kita
mendengarkan pengumuman, silakan multimedia. Ada dua tempat ibadah minggu GBI Rock Jayapura, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawaii Sentani. Semua ibadah dimulai jam 9 pagi. Di Rock Center Entrop dan Rock Center Sentani juga dilaksanakan ibadah anak Rocky yang dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen di Rock Center Entrop dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ikuti Fellowship Perdana 2026 Royal di Rock Center Entrop hari Senin besok, 26 Januari 2026 jam 7 malam. Telah dibuka kelas baptisan angkatan pertama 2026 yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2026. Informasi lengkap hubungi Sekretariat GBI Rock Jayapura pada jam kerja hari Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore atau bisa langsung menghubungi Bapak Amos Rante Tampang. Bagi jemaat yang rindu melakukan penyerahan anak, bisa menghubungi Sekretariat Gereja pada hari kerja Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai jam 3 sore atau bisa langsung juga menghubungi Bapak Nubertus Waruwu. Ikuti Komsel Gabungan Wilayah Sentani pada hari Rabu 4 Februari 2026 jam 7 malam di Rock Center Sentani. Untuk wilayah Jayapura, Komsel Gabungan hari Kamis 5 Februari 2026 jam 7 malam di Rock Center Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Mari bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Informasi lengkapnya bisa didapatkan di booth Komsel dan bisa juga telepon atau WhatsApp ke hotline Rock Jayapura di nomor WhatsApp yang tertera. Memberikan persembahan selain melalui amplop yang disediakan, bisa juga dengan scan kris yang ada di layar atau di atas kotak persembahan dengan menggunakan semua aplikasi. Beberapa nomor rekening BCA juga sudah disiapkan untuk mempermudah Anda memberikan persembahan. Media sosial Rock Jayapura bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja. Selain itu, bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ke nomor hotline Rock Jayapura yang tertera. Happy Sunday and God bless you. Oke, mungkin saya ingatkan lagi pengumumannya. Hari Senin ada perdana royal, jadi bagi dewasa muda yang masih single, kami undang untuk bisa ikut ibadah royal tanggal 26 Januari di tempat ini, di gereja ini, di Entrop, jam 7 malam. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anak dan juga ikut baptisan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi sekretariat dari jam 9 sampai jam 3 sore dari hari Senin sampai hari Kamis, atau menghubungi Pak Amos dan Pak Bertus. Pak Amos untuk kelas baptisan, Pak Bertus untuk kelas penyerahan anak. Dan kita akan memulai komsel awal kita dengan komsel gabungan, yaitu di Sentani tanggal 4 Februari dan tanggal 5 di Jayapura, wilayah Jayapura. Jadi semuanya dua-duanya jam 7. Kalau Sentani di tempatnya di gereja Sentani, kalau Jayapura di tempat di Rock Center Jayapura. Itu saja pengumumannya. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama? Boleh lambaikan tangan. Ada? Ada? Saya lihat ada, tapi dia masih lirik kanan lirik kiri. Ada, siapa tahu ada temennya gitu ya. Gak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang belum punya tempat untuk beribadah, yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bisa beribadah bersama-sama. Bagi yang belum punya komunitas, yang merindu untuk induk komunitas, kami undang untuk di wilayah Jayapura datang tanggal 5, ngumpul bersama-sama. Saya pengen rindu berkomunitas, nanti kita bisa mulai komunitas dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Karena saya percaya salah satu cara untuk memiliki kehidupan adalah kita berkomunitas. Karena komunitas membuat kita lebih kuat, lebih bertumbuh dan memiliki kehidupan. Oke? Itu saja pengumumannya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua rangkaian ibadah ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah dari kesempatan ini, di minggu terakhir di bulan ini, kami telah belajar dan kami mau belajar untuk memilih kehidupan. Kami mau berproses, kami mau rubah pemikiran kami mau rubah kehidupan kami. Supaya kehidupan itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, supaya kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami memuliakan Sang Raja dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun setiap kami, biarlah kami mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus, supaya kami tidak salah langkah, kami berjalan supaya kami menemukan jalan yang sejati yang hanya datang pada Kristus, sehingga kehidupan kami memuliakan Sang Raja. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sehati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati mereka. Biarlah hikmat Tuhan, keputusan yang tepat diambil, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Kami berdoa juga buat daerah-daerah yang mengalami musibah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menjadi damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat orang-orang yang takut akan Tuhan terus mengambil bagian, bisa membantu, menolong, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan secara fisik, tapi diselamatkan secara roh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Kami berdoa buat tanah Papua, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat tanah Papua ini Tuhan, bahwa tanah ini akan menjadi tanah yang subur, tanah yang penuh dengan damai sejahtera, tanah yang penuh dengan sukacita. Lahir akan pemimpin-pemimpin hebat dari tanah ini, yang memuliakan nama Tuhan, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya dari tanah ini bangsa-bangsa akan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati mereka dengan kasih-Mu, Engkau berkati mereka dengan damai sejahtera, Engkau berkati mereka dengan sukacita. Bahkan kehidupan mengikuti mereka. Kemanapun mereka pergi, ketika mereka memilih kehidupan itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sehingga anak cucu mereka memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang di sini dengan kasih-Mu, perlindungan-Mu, kami akan pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan sukacita, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau untuk menjadi saksi Kristus kemanapun engkau pergi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.